Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang membunuh anak kecil, ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Waduh. Jadinya kalau aku menyimpulkan itu dongeng. Karena kisah kalau gitu ya, kisah, yang bisa kita alegori, ambil moral story-nya gitu ya. bisa jadi begitu. Oke. Atau kadang ada juga kisah yang nggak jelas moral story-nya apa ya. Iya bener Soalnya juga ya. kayak kisah Nabi Khidir kan mau diambil moral story-nya apa gitu. Toh kita nggak bisa baca masa depan, dan kita nggak akan ngambil keputusan misalnya bunuh anak kecil atau nenggelamin kapal yang isinya ada orang. Itu kan apa yang bisa diambil gitu. Untuk sekarang sih aku menyimpulkannya itu dongeng, yaitu dongeng kisah-kisah, dan itu memang apa ya, pertama banyak figur-figur nabi-nabi ini tidak bisa dikonfirmasi secara historis ya, tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kalau nabi-nabi yang udah jauh nih ya, udah gitu tambah lagi kisah-kisahnya kan kayak legenda gitu ya. Mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam, yang mana yang namanya melawan hukum alam tuh nggak bisa. Kalau ada hal yang kita sebut melawan hukum alam, itu berarti sesuai hukum alam karena bisa terjadi gitu. Iya, sesuai hukum alam. Iya, berarti itu masih sesuai hukum alam gitu. Nah, sedangkan semua yang terjadi itu nggak mungkin, dan ya itu jadinya dongeng sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini video yang kita saksikan di awal tadi sudah jelas sekali Kumaila mengatakan ketika ada seorang bertanya tentang bagaimana kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, tentang kisah-kisah Nabi, itu menurut Kumaila hanyalah dongeng belaka. Apa itu dongeng? Kalau kita lihat definisi dongeng itu di dalam kamus pun adalah cerita khayalan, cerita fiktif yang benar-benar tidak pernah terjadi. Itulah yang dikatakan dongeng. Artinya sama saja Kumaila menuduh bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi yang terdahulu, kemudian tentang kisah-kisah lainnya dalam Al-Quran, itu dianggap adalah fiktif. Sama saja Kumaila mengatakan bahwa Allah telah berbohong terhadap firman Allah yang telah ia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang disampaikan oleh Kumaila ini dengan mengatakan bahwa kisah-kisah tersebut adalah merupakan dongeng, sebetulnya hal ini sudah dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 111. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sungguh adalah pada kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu, kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu tentang kenabian dan sebagainya macamnya, ibaratul liulil albab, merupakan pelajaran bagi orang yang berakal, kata Allah. Dan itu semua bukanlah cerita yang diada-adakan, kata Allah, melainkan adalah kebenaran yang mendukung cerita dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran itu menjelaskan secara rinci dan merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran itu merupakan ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Hanya orang yang berakal yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Bagi mereka yang tidak memiliki akal fikiran, maka mereka tidak akan mampu menjadikan Al-Quran dan kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran itu sebagai ibrah. Sekali lagi, bagi mereka yang berakal. Dan itu merupakan petunjuk bagi kaum yang beriman. Kejadian yang di dalam Al-Quran itu bukanlah hal yang diada-adakan. Maka haditsan yuftara. Ya, apa yang terjadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukanlah diada-adakan, bukanlah hal fiktif belaka, melainkan ini real, betul-betul terjadi dan benar adanya.
Kalau Kumaila mengatakan bahwasanya tidak adanya jejak-jejak historis tentang mereka, maka ingin kita sampaikan bahwa ketika Allah mengatakan tentang kisah Nabi Yusuf, ada di sana Zulaikha, dan bahkan jejak Zulaikha pemandiannya pun ada di El-Zizia di Giza di Mesir. Kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara pun ada jejaknya, yakni di Busir, ya, di Giza, dan ini Giza ini terletak di Mesir. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di dalam sumur, itu juga ada sumurnya sampai sekarang berada di Nablus di Palestina sana. Jadi banyak hal sebetulnya jejak-jejaknya, jejak historis para nabi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Seperti contoh ringan yang sampai hari ini terpelihara, yakni ketika Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya, kemudian muncullah di kakinya yakni air Zam-Zam. Sampai sekarang semua masyarakat muslim dapat menikmati yang namanya air Zam-Zam. Kemudian juga bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, maqamu Ibrahim musalla. Jejak telapak kaki Nabi Ibrahim pun sampai sekarang masih ada di samping Ka'bah, namanya maqam Ibrahim. Sebenarnya masih banyak sekali jejak historis yang mereka tinggalkan. Sebagai contoh adalah Fir'aun. Firaun sampai sekarang muminya masih ada, dan bahkan di Mesir itu ada yang namanya piramid. Itu merupakan adalah peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Firaun di Mesir ketika itu. Silakan nanti Anda tonton channel ini yang mana memang mereka konsentrasi menapak tilas jejak-jejak para nabi dan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayo masuk yuk. Jom. Ayo masuk. Oke guys, sekarang kita berada di Istana Fir'aun. Korun. Korun. Ayo kita masuk. Qul siru fil ard, thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi ini, kata Allah, dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berkunjung di tempat-tempat sejarah, di tempat-tempat historis di mana peninggalan-peninggalan Islam ataupun peninggalan-peninggalan sesuai dengan kisah-kisah yang telah ditampilkan dan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jelajahilah, niscaya itu akan menambah keimanan bagi mereka yang beriman, dan akan tetap menjadi kedustaan bagi mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran. Dan kalau misalnya kita perhatikan, arc cerita itu selalu sama. Kayak seolah-olah itu adalah jenis storytelling yang populer saat itu. Pasti selalu ada masyarakat yang tersesat atau masyarakat yang bejat. Jadilah diutuslah Nabi untuk berdakwah di situ. Kemudian dakwahnya nggak laku, cuma berhasil mengambil beberapa pengikut. Ngambeklah nabinya, ngadu ke Tuhan. Ya udah, sama Tuhan ambekannya diterima, diazab lah ini yang menolak ajaran Nabi. Kemudian di dalam video yang kedua ini, Kumaila mengatakan bahwa Nabi itu ketika mereka berdakwah, kemudian dakwahnya tidak laku, kemudian mereka ngambek, merajuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa-bahasa yang seperti ini tidaklah patut dan tepat disematkan kepada para nabi. Karena bahasa yang seperti ini adalah konotasinya adalah konotasi negatif. Tidak patut disematkan kepada mereka. Karena seolah-olah mental dari para nabi ini adalah mental-mental cemen, mental-mental perajuk, mental-mental ngambekan. Para nabi memiliki mental yang kuat. Wajar kalau nabi memiliki masalah yang besar kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajar. Tetapi mereka itu telah berusaha semaksimal mungkin agar dakwah mereka itu disampaikan. Nah, ketika mereka memperoleh masalah, wajar mereka sebagai a'rad basyariyah, sebagai manusia biasa, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di sana mental mereka itu cemen, bukan berarti mental mereka itu mudah merajuk, tidak seperti itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Kumaila ini sungguh tidak beradab disampaikan, disematkan kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Barangkali ini yang kita sampaikan sebagai bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين